Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dalam video kali ini, saya akan menampilkan tentang kegiatan saya melakukan monitoring dan evaluasi MPLS di TK Marsudirini. Tapi sebenarnya namanya itu adalah TK Kuntum Keluarga Mulia gitu ya. Tetapi mungkin orang lebih mengenalnya dengan TK Marsudirini karena TK ini berada memang dalam kompleks ya Fons Vitae atau Sekolah Marsudirini. Jadi dari jenjang TK sampai dengan jenjang SMA. Dan mereka ini memang baru memulai MPLS karena baru masuk tanggal 22 Juli 2024. Ini mengikuti kebijakan atau keputusan dari pusat ya, yayasan pusat dari sekolah-sekolah Marsudirini atau Fons Vitae ini. Nah, seperti apa nih MPLS-nya? Ikuti terus dalam video ini. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan anak dan kulineran. Jadi pada Senin 22 Juli tahun 2024 ya, setelah kami ya sebagai ASN tuh apel ya setiap Senin pagi, maka setelah selesai absen setelah melakukan apel ASN ya, maka berikutnya saya dengan teman pengawas ya SMA yang kebetulan dia tuh mau melakukan pengawasan gitu ya di SMA Marsudirini, dan karena saya juga mau ke TK maka kami janjian untuk bareng. Jadi setelah apel kita jalan dengan satu mobil aja bareng menuju ya tempat kita akan melakukan pengawasan, yaitu di kompleks pendidikan Marsudirini atau Fons Vitae di Jalan Keramat Raya, yaitu di Jakarta Utara, tidak jauh sebenarnya dari Islamic Center. Nah, dari sini ya kami kemudian berpisah ya. Jadi teman saya ini yang pengawas SMA, Ibu Eva, ke lantai 3, sementara TK kan ada di lantai 1. Jadi saya pun menuju lantai 1. Nah, di lantai 1 ini ternyata anak-anak TK ini sudah dari jam 7 pagi gitu ya, karena sebelumnya ada istilahnya itu gabung dulu nih, semua ketemu nih ya, mulai dari TK sampai dengan SMA gitu ya, peserta didik barunya memang berkumpul bareng gitu di lapangan mereka. Dan setelah itu baru berpisah. Jadi dari jam 7, dan saya karena apel dulu, jadi datang itu anak-anak ini sudah melakukan berbagai aktivitas dan menjelang pulang. Tapi saya masih melihat ya proses pembelajaran ini cukup menarik, proses pembelajaran itu menyenangkan. Anak-anak dikumpulkan dalam satu aula gitu ya, lalu mereka tuh ada perkenalan, ada bernyanyi gitu ya, juga kemudian berdoa bersama sebelum pulang ya. Lalu di situ juga ada semacam anak-anak besok gitu kembali ke sekolah tidak boleh nangis gitu ya, kemudian tidak usah membawa bekal banyak-banyak gitu ya, dan lain-lain. Ini
itu disampaikan dulu gitu ya. Dan di sini memang saya lihat sih fasilitasnya sangat lengkap ya, mulai dari arena bermain, kelas-kelas ya, kemudian tenaga pendidiknya, dan juga ruang aula tadi ya, itu juga sekaligus memang ruang kelas ya, dan luas banget, dan ada meja serta kursi-kursi kecil layaknya sekolah TK ya. Ini memang menarik ya, pokoknya MPLS-nya penuh riang gembira, dan kepala sekolah yang tentu saja seorang suster itu juga ikut mendampingi loh di dalam kelas gitu ya. Para orang tua juga melihat dan bersiap-siap untuk. Ya, selamat pagi suster, mungkin bisa kenalkan diri, nama dan jabatan. Ya, nama saya Suster Leona OSL. Saya di sini sebagai kepala sekolah TK Kuntum Keluarga Mulia Marsudi ini. Oke. Ini kemudian juga merangkap koordinator SD Tunas Keluarga Mulia. Oke, oh jadi koordinator SD juga ya? Iya. Oke, di sini udah berapa lama suster? Saya untuk yang tahun periode ini baru 2 tahun. Ini masuk tahun ketiga. Oke. MPLS nih untuk TK ya, taman kanak-kanaknya. Ya. Hari pertama ya? Oke. Ya, karena programnya hari ini bersama komplek, maka yang secara khusus kami akan mulai yang khusus TK itu besok. Selasa, Rabu, Kamis, kemudian Jumatnya nanti kami ada misa bersama pembukaan tahun ajaran secara komplek juga. Hari Jumatnya, jadi hari ini full kami bersama anak-anak di TK. Karena ini dari TK sampai SMA ya, sekolahnya betul, ya. Nah, kalau materi MPLS sendiri apa saja? Kalau materinya MPLS ya, yang jelas kami menanamkan anak-anak mengenal lingkungan, mengenalkan guru, mengenalkan pokoknya yang bagaimana nanti pelaksanaan pembelajaran itu kami sampaikan antara anak juga kepada orang tua, supaya anak untuk selanjutnya bisa dalam mendampingi juga akan berjalan secara bersama-sama, sinkron gitu, antara yang diberikan di sekolah dengan pendampingan orang tua yang di rumah, sehingga jadi klop ya, pengasuhannya klop ya. Ya, tanamkan di sekolah, otomatis orang tua juga harus membantu untuk juga diterapkan di rumah kebiasaan-kebiasaan baik yang diberikan di sekolah, tapi orang tua juga harus di rumah juga harus menerapkan hal yang sama supaya Ini orang tuanya boleh ikut sampai kapan? Orang tua boleh ikut sampai hari Rabu. Sampai hari Rabu ya? Karena memang proses ya, namanya juga ya, anak-anak ya. Anak, tapi syukurlah hari ini pun anak-anak sudah orang tua disuruh minggir, maksudnya kalau di Mama juga, ya. mereka juga tidak terlalu tergantung ya jadi anak-anak pada orang tua. Nggak enjoy aja. Mandiri ya, berarti anak ini. Yang penting kita punya kegiatan itu menarik gitulah. Iya. Membuat anak-anak jadi fokus, gembira di sekolah, otomatis nggak terasa lepas dengan orang tua itu bagi mereka nggak begitu masalah. Betul. Ya, nanti pada saat berpisah betul itu memang kadang-kadang emosionalnya itu pasti muncul lah. Nah, setelah dari TK Marusudiri ini ya, saya bersama Ibu Eva ya, pengawas SMA itu, kami mampir ke SMA Negeri 13 Jakarta. Kebetulan itu sekolah binaannya Ibu Eva, dan di sana kepala sekolahnya gitu ya, yang kebetulan akan pensiun sebentar lagi, itu hari itu berulang tahun gitu ya. Dan Bu Eva tuh membawakan kue tar gitu ya, kami lalu mengantar, dan ada teman satu lagi sesama pengawas SMA, yaitu Ibu Diah. Jadi kami datang bertiga mengucapkan selamat ulang tahun ya, sebagai bentuk silaturahmi, hubungan baik gitu ya. Kami pun sempat foto-foto ya, tiup lilin ya. Kemudian juga menikmati makanan yang kebetulan membuat itu loh, ketupat
ketupat sayur gitu pakai nangka dan pakai telur gitu. Terus ada kerupuk khasnya Padang gitu ya, ada emping juga, dan itu ada kerupuk kulit gitu ya. Dan itu kemudian kami makan bersama gitu. Dan itu tidak hanya sebentar saja mampir, karena berikutnya gitu ya saya harus rapat. Rapat apa? Saya rapat tentang persiapan Hari Anak Nasional di Jakarta Utara. Itu dihadiri oleh Pak Andri ya, selaku salah satu asisten wali kota. Di situ ada dinas Sudin Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kemudian ada forum anak ya, forum anak Jakarta Utara, juga ada UKPD atau SKPD ya, OPD yang terkait gitu ya, mulai dari Sudin Pendidikan, saya mewakili Sudin Pendidikan Wilayah 2, kemudian di situ juga ada Sudin Kesehatan, ada Sudin Pertamanan, ada Sudin Perpustakaan, semuanya akan bersama-sama ya mendukung Hari Anak Nasional, dan pelaksanaannya itu pada tanggal 10 Agustus ya, direncanakan tahun 2024, tapi tadi agak berubah, yaitu berubah sedikit ya, dimajukan tanggal 8 Agustus tahun 2024 bertempat di kantor Wali Kota Jakarta Utara, tepatnya di halaman barat ya kantor Wali Kota. Dan di situ Hari Anak ini akan dihadiri sekitar 600 anak ya. Demikian kegiatan saya hari Senin ya, mulai dari rapat, datang pengawasan gitu ya, monitoring dan evaluasi MPLS. Oke. Memang seluruh sekolah bisa kita sertakan, apalagi ini 600 ya. Paling enggak bisa 10 orang gitu ya. Itu satu sekolah. Ini apa? SMP, SMA? SMP, SMA itu ada berapa Bu? 160 ada di Jakarta? Ada. Negeri dan swasta kan, ya, Pak? Iya, campur. SMA aja itu mungkin hampir 80. Jangan campur ya, swasta dan negeri. Belum SMP-nya ya. Ada saran kita seperti itu supaya ini benar-benar ada. Berapa lama kira-kira nih waktunya? Jam 8 ya, sekitar jam 8 sampai jam 12. Rundownnya ditayangkan nanti, tapi ada rundown atau ada? Pak izin nanti menampilkan juara-juara itu. Alhamdulillah ya, untuk juri udah kami kantongin nama-namanya. Boleh di next aja Kak slide-nya. Baik, selanjutnya di sini ada syarat dan ketentuan dari perlombaan kami, yaitu yang pertama ada poster digital dengan tema sejahterakan jiwa dan cerdaskan bangsa. Lalu ada usia dari 14 sampai 17 tahun. Dan masing-masing juara satu pidato dan juara satu poster digital. Mari. Baik, selanjutnya ada game interaktif yang nantinya kami rencanakan ada pada saat acara, yaitu yang pertama ada ular tangga edukasi mengenai 5 klaster hak anak. Lalu ada spin wheel yang nantinya juga akan berada di dalam pos edukasi yang kami buat. Lalu selanjutnya ada permainan tradisional, di mana permainan tradisional itu akan diletakkan atau ditaruh di tempat teman-teman yang lain atau tamu undangan bisa bermain di situ saat merasa mungkin agak sedikit bosan. Demikian ya video ini ya, semoga bermanfaat ya. Jika bermanfaat jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan anak dan kulineran. Terima kasih.